Coba lihat, padahal ini satu polybag 2 tanaman ya sahabat tani, tapi dia tidak bersaing ya, karena nutrisi yang dibutuhkan kedua tanaman ini sangat tercukupi. Jadi dari mulai awal dia itu menumbuhkan akar ataupun akarnya itu masuk ke media tanam, itu langsung mendapatkan nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang melimpah, serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan semoga kita tetap diberikan kesemangatan di dalam kita beraktivitas, terutama di dalam kita bertani ya sahabat tani. Oke sahabat taniku semua, bertemu lagi ya di channel Belajar Organik, yaitu channel yang membagikan ilmu tentang pertanian, terutama pertanian organik ya, yaitu pertanian yang sangat ramah lingkungan, ringan biaya, tetapi hasilnya tidak kalah dengan yang lain sahabat tani. Di dalam kita bertani, tentunya kita semua sebagai petani tentunya ingin tanaman kita itu dari mulai awal penanaman sampai panen, tentunya kita menginginkan tanaman kita itu selalu subur ya, artinya tidak kekurangan unsur hara sedikit pun sahabat tani. Jadi semua itu kuncinya ada di media tanamnya ya sahabat tani. Jadi tentunya jika kita ingin tanaman kita itu subur dari mulai awal sampai panen, itu kuncinya adalah di media tanam. Media tanam yang seperti apa yang saya maksud, yaitu media tanam yang sehat, kemudian yang kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman kita. Jadi dari mulai awal dia itu menancapkan akarnya ke media tanam, dia itu tidak kekurangan unsur hara. Maka apabila tanaman kita itu dari mulai awal menancapkan akar ke media tanam itu langsung mendapatkan nutrisi, tentunya tanaman kita itu tidak stres ataupun langsung mendapatkan nutrisi, sehingga dia langsung melakukan pertumbuhannya dengan baik ya sahabat taniku semua. Coba lihat, padahal ini satu polybag 2 tanaman ya sahabat tani, tapi dia tidak bersaing ya, karena nutrisi yang dibutuhkan kedua tanaman ini sangat tercukupi. Jadi dari mulai awal dia itu menumbuhkan akar ataupun akarnya itu masuk ke media tanam, itu langsung mendapatkan nutrisi. Jadi seperti dimanjakan terong ini sahabat tani. Tuh, tumbuhannya sangat bagus sekali ya. Bahkan ini sudah ada yang berbuah sahabat tani, ini sudah mengeluarkan buah. Ini kapan saya melakukan pemupukan terakhir itu sampai lupa, ini cuman saya siram-siram aja sahabat tani. Ini cuman sekali seingat saya memberikan pupuk, kalau nggak salah itu PSB sama Jakaba sahabat tani. Oke sahabat taniku semua, tentunya di dalam kita membuat media tanam yang sehat, yang kaya akan unsur hara, tentunya kita memerlukan bahan-bahan ya sahabat tani. Jadi untuk bahan yang pertama yaitu arang, bisa arang kayu, arang batok kelapa, ataupun arang sekam, terserah sahabat taniku semua yang sahabat tani semua kira-kira mudah untuk mendapatkannya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kohe kambing yang sudah selesai masa fermentasinya ya sahabat tani, yaitu ciri-cirinya bila kita pegang seperti ini, tangan kita masukkan seperti ini, rasanya dingin, tidak hangat. Kemudian apabila kita remas seperti ini, dia itu tidak mengeluarkan air tapi agak-agak basah ya sahabat tani. Kemudian yang selanjutnya ya, ini yang wajib ya sahabat taniku semua, jadi humus bambu ataupun perakaran bambu yang kita ambil dari hutan bambu ya sahabat tani. Jadi ini sangat wajib karena mengandung trichoderma, mycorrhiza, bakteri PGPR dan bakteri-bakteri lain yang sangat baik
yang membantu di dalam menyuburkan tanaman kita. Kemudian yang selanjutnya sebagai nutrisi tambahan yaitu MSG, kemudian garam dapur ya sahabat tani. Kalau sahabat tani semua punya garam grosok itu jauh lebih baik ya sahabat tani, sebagai nutrisi tambahan yang nanti dibutuhkan untuk tanaman kita di masa ketika dia itu menancapkan akar di media tanam, jadi dia langsung mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya sahabat tani. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanah ya. Jadi di sekitar tanah pertanian saya itu semuanya itu tanah liat semua sahabat tani. Jadi saya cukup menggunakan tanah liat saja nggak masalah. Kalau sahabat tani semua tanahnya itu tanah yang subur, itu jauh lebih baik ya. Jadi ini saya menggunakan tanah liat aja nggak masalah. Jadi di sekitar pembuatan media, jadi mengambil tanahnya saya mengambil di sekitar media pembuatan aja. Jadi untuk langkah yang pertama kita menyiapkan tanah sebanyak 3 ember ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu kita lakukan pemberian arang ya sahabat tani. Cuman arang ini sebelum kita lakukan penebaran ke media tanahnya tadi, kita lakukan penghancuran dulu sahabat tani semua. Jadi untuk melakukan penghancuran cukup mudah sekali ya, kita masukkan ke dalam karung seperti ini. Kemudian bawahnya kita kasih kayu, kemudian kita pukul-pukul seperti ini sahabat tani agar supaya hancur. Nah kemudian setelah arangnya hancur seperti ini sahabat tani, kita tebarkan ke di atas tanahnya tadi ya sahabat tani semua. Setelah itu kita lakukan pengaduan dulu sahabat tani. Nah setelah arang kita aduk dengan tanahnya tadi, selanjutnya kita lakukan pemberian kohe kambing ya sahabat tani. Jadi arangnya tadi cukup 1 ember saja ya sahabat tani. Kemudian kohe kambingnya ini 1 ember juga sahabat tani. Nah 1 ember seperti ini, kita taburkan di atasnya secara merata ya sahabat tani. Kemudian kita lakukan pengaduan. Kita aduk menggunakan kayu ataupun alat apa ya sahabat tani supaya merata. Nah seperti ini sahabat taniku semua.
Kemudian setelah kita aduk rata seperti ini, kohe kambingnya sudah merata tercampur dengan tanah, kemudian dengan arangnya ini. Selanjutnya kita berikan humus bambu ataupun perakaran bambu. Ini sebanyak 3 ember juga ya sahabat tani. Jadi 3 ember seperti ini sahabat tani. 1, 2, 3. Oke. Nah, setelah seperti ini sahabat taniku semua, kita lakukan penghancuran humus bambunya ini agar supaya dia itu mudah tercampur ke media tanamnya, sekaligus kita itu melakukan pengaduan ya, menggunakan golok seperti ini ya sahabat taniku semua. Oke, sahabat taniku semua, jadi setelah humus bambu, kemudian arang, kemudian tanah, kemudian kohe kambing tercampur menjadi satu seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu jurus pamungkasnya ya, kita siapkan air sebanyak 5 liter sahabat tani. Air sebanyak 5 liter. Kemudian kita berikan MSG ya ataupun micin 3 sendok makan sahabat tani, sebanyak 3 sendok makan. Ini sahabat tani. Kemudian garam dapurnya 10 sendok makan ya sahabat tani. Garam dapur 10 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk selanjutnya kita aduk seperti ini sahabat taniku semua. Oke, setelah kita aduk rata, selanjutnya kita siramkan ke atas media tanamnya ya sahabat tani. Kita siramkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan pengadukan yang terakhir kalinya sahabat tani. Nah, setelah itu ini sudah siap kita gunakan sebagai media tanam yang sehat, yang kaya akan unsur hara ya sahabat tani. Jadi di dalamnya ini ada arang sebagai penetral pH sekaligus racun ataupun patogen jahat yang merugikan tanaman kita. Kemudian setelah itu ada juga humus bambunya ya,
Di dalamnya juga terkandung jamur trichoderma, jamur mycorrhiza, bakteri yang sangat baik yang dibutuhkan tanaman kita. Kemudian yang selanjutnya, sebagai nutrisi di awal tanaman kita itu menancapkan akar, yaitu kita berikan MSG ataupun micin ditambah dengan garam, seperti itu sahabat tani. Jadi sahabat tani bisa menganalisa sendiri bagaimana sehatnya media tanam ini. Kemudian kandungan unsur hara yang terkandung di dalam media tanam ini sangatlah banyak sekali ya sahabat tani. Jadi ini sudah siap kita jadikan sebagai media tanam ya sahabat tani. Tanpa kita lakukan fermentasi, langsung kita tanami, kita masukkan ke dalam polybag ataupun kita buat bedengan. Itu bisa langsung kita gunakan sahabat taniku semua. Oke, sahabat taniku semua, jadi cukup mudah ya cara pembuatan media tanam yang sehat, kemudian terkandung banyak unsur hara yang dibutuhkan tanaman kita. Jadi cukup mudah, bahannya murah, kemudian hasilnya tidak kalah ya sahabat taniku semua. Jadi tanaman terong saya itu bisa tumbuh sesubur itu, ternyata rahasianya ada di media tanamnya sahabat taniku semua. Jadi cukup sekian dulu tutorialnya. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara di like, subscribe, dan komen. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.